Klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media dalam pembelajaran menurut Sadiman dan lain-lain, pengertian media adalah bahan peralatan lunak yang berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan mempergunakan peralatan. Nah, dengan masuknya berbagai pengaruh ke dalam hasanah pendidikan seperti ilmu cetak, mencetak, tingkah laku, komunikasi, dan laju perkembangan teknologi elektronik, media dalam perkembangannya tampil dalam berbagai jenis dan format atau modul cetak, film televisi, film bingkai, film rangkai, program radio, komputer, dan lain-lain. Nah, dengan menganalisis media melalui bentuk penyajian dan cara penyajiannya, klasifikasi media itu yaitu meliputi 7 media. Yang pertama ada media grafis. Media grafis yaitu disajikan dalam bentuk tulisan, biasanya digunakan untuk menarik perhatian dan memperjelas sajian ide. Kelebihan di dalam media grafis ini dapat dilengkapi dengan warna-warni sehingga lebih menarik perhatian peserta didik, sedangkan kekurangannya yaitu salah satunya penyajian hanya berupa unsur visual. Nah, yang kedua ada media bahan cetak. Media bahan cetak, media yang pembuatannya melalui proses percetakan. Yang menonjol dalam media cetak adalah dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah banyak dan penyebab terjadinya karena banyak menggunakan media online. Nah, media yang ketiga yaitu media gambar diam. Gambar dapat diperoleh secara fotografer. Di dalam media gambar pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yaitu pembuatannya mudah dan harganya murah. Nah, kelemahannya ukurannya terbatas sehingga efisien untuk pembelajaran kelompok. Nah, yang keempat ada media proyeksi diam, media visual yang diproyeksikan melalui pesan, di mana hasilnya tidak bergerak atau memiliki sedikit gerakan. Pada media proyeksi diam ini dapat digunakan untuk penyajian pesan di semua ukuran ruang kelas. Yang kelima ada media audio, media yang langsung diterima oleh pendengar seperti radio dan recorder. Keunggulan dari media audio adalah memiliki variasi program yang cukup banyak dan kekurangannya yaitu sifat komunikasinya hanya satu arah. Nah, yang keenam ada media audio visual, media yang penyampaiannya melalui indera pendengar dan indera penglihat agar siswa dapat memahaminya secara langsung. Kelebihannya dapat meningkatnya daya tarik peserta didik dan kekurangannya lambat dan kurang praktis. Nah, yang ketujuh ada media film, rangkaian bentuk film yang bergerak dengan bergantian atau dapat ditayangkan dalam bentuk bergerak atau hidup. Keunggulannya yaitu mampu untuk menggambarkan peristiwa masa lalu secara realistis dalam bentuk waktu yang singkat, dan kelemahannya yaitu menekankan materi pada proses pengembangan materi tersebut. Nah, kalau klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli, menurut Nana Sadana dan Ahmad Rifai, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu dilihat dari sifatnya. Media dibagi ke dalam media auditif, yaitu media yang hanya didengar saja, ada media visual yaitu media yang hanya dilihat saja, dan ada media audiovisual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Nah, dilihat dari kemampuan jangkauan media dapat dibagi ke dalam media yang memiliki daya input yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Nah, yang kedua media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, slide, film video. Nah, yang ketiga yaitu dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dibagi dalam beberapa. Yang pertama itu media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, transparansi. Nah, yang kedua ada media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio. Sedangkan menurut Yusuf Mariso, mengklasifikasikan media berdasarkan ciri-ciri tertentu dikenal dengan taksonomi media, yaitu media yang pertama itu media penyaji yang terdiri dari kelompok 1 grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Yang kedua ada kelompok 2 media proyeksi diam. Dan yang ketiga kelompok 3 yaitu media audio. Kelompok keempat yaitu audio ditambah media visual diam. Yang kelima ada gambar atau film, dan kelompok keenam yaitu televisi. Kelompok 7 yaitu multimedia. Yang
kedua ada media objek. Media objek adalah benda tiga dimensi yang mengandung informasi tidak dalam bentuk penyajian tetapi melalui ciri fisiknya seperti ukuran, berat, bentuk, susunan, warna, fungsi. Nah, yang ketiga ada media interaktif. Dengan media ini siswa tidak hanya memperhatikan penyajian atau objek tetapi berinteraksi selama mengikuti pembelajaran. Nah, dari pendapat para ahli di atas, maka secara umum dapat mengelompokkan media menjadi media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti tape recorder. Nah, yang kedua ada media audio yang mengandalkan kemampuan suara seperti radio, kaset, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu media visual, yaitu media yang menampilkan gambar diam seperti foto, lukisan, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu ada media audiovisual, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti film, video. Nah, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri fisik yaitu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama media pembelajaran 2 dimensi atau 2D, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari satu arah pandangan saja, yang hanya dilihat dimensi panjang dan lebarnya saja, misalnya foto, grafik, peta, gambar, bagan, papan tulis, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Nah, yang kedua ada media pembelajaran 3 dimensi atau 3D, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandangan mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi ataupun tebal. Nah, ketiga ada media pandang diam atau still picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam atau tidak bergerak atau statis pada layar. Nah, yang keempat ada media pandang gerak atau motion picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar termasuk media televisi, film, atau video recorder.